Kalau di pepatah sedekah, ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jalanin. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Wahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin diangkat kesusahan dan dimudahkan urusan, coba dawamkan hauqalah, yakni dengan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali atau 300 kali setiap hari. Insya Allah kesusahan diangkat dan urusan dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali bisa bersinergi baik saya pribadi dengan yatim mandiri maupun lembaga yang saya pimpin, PPPA, dan sekaligus saya berbahagia juga bisa insya Allah mudah-mudahan silaturahim saya dengan Pak Husnun dan kawan-kawan di Malam Pos, mudah-mudahan juga bisa ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan di kemudian hari. Juga dengan Pemkot Malang, Masya Allah namanya serendeng sama semua nih. Pak Yusuf Abu Bakar, Yusuf Zain, Yusuf Mansur, Masya Allah. Yusuf Hashim ya. Pak Muhammad Hashim, Masya Allah. Ibu Wali Kota yang saya muliakan dan seluruh jajaran pemerintah Kota Malang dan Batu, dan jamaah yang dirahmati Allah, kori kita, Masya Allah. Umur berapa itu? 11 tahun. Lulus masih naik kelas 6. Habis lulus kelas 6, insya Allah kalau mau saya kasih beasiswa di pesantren Darul Quran. Biar 3 tahun pulang lagi ke Malang udah dalam keadaan hafiz 30 juz dan bisa mujawad, bisa qori insya Allah, biar bisa menggantikan bapaknya. Alhamdulillah. Dari tadi saya sudah mikir aja apa ya yang bisa dikerjasamakan gitu. Yang sudah kelihatan adalah 2263 ini kita sulap menjadi anak yatim yang penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita punya strateginya, kita punya metodenya. Dan Darul Quran alhamdulillah atas izin Allah sejauh ini dengan 1000-an rumah tahfiz di seluruh tanah air, baik yang terafiliasi dengan Darul Quran maupun yang hanya minta ridho. Sekarang di seluruh tanah air insya Allah sudah ada sekitar 100.000 anak-anak Indonesia yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Saya menjadi contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum sempurna, tapi saya merasakan Masya Allah, in every time I gave to Allah Subhanahu wa Ta'ala, He will give me and my family more than we give to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Dia memberikan yang lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Baru sehari saya bawa pakaian-pakaian ke PPPA untuk kemudian dilelang. Besoknya tanpa diduga ada kontrak. Kontraknya lucu, kontrak iklan.
iklan chat. Tuh, Ustadz suruh ngechat. Tapi yang menarik adalah saya tuh mau ngomong sama dia, maaf saya nggak punya pakaian. Karena baru saja, saya tuh baru sadar pagi harinya. Saya baru sadar pagi harinya ketika Masya Allah hanya kaos yang ada di pakaian saya, yang ada di badan saya, kaos itu. Tidak ada lagi salin. Sedangkan hari itu mendadak sesi foto, sesi rekaman. Tapi kalau saya ngomong sama itu orang, kok sepertinya, kalau saya kan sekarang cerita ini mengajar. Kalau saya sekarang bercerita kepada ibu dan bapak, ini targhiban linnasi fil iqtida. Ingin supaya dicontoh oleh bapak dan ibu, meskipun saya bilang tadi bahwa saya bukanlah contoh yang sempurna. Akhirnya SMS itu saya urungkan. Karena kalau saya kasih tahu ke dia, maaf saya habis sedekah pakaian saya semuanya hampir. Tolong siapkan pakaian. Kok kecil amat gitu. Sedangkan tadi sore saya bersama kawan-kawan dari pesantren Nur Sa'adah berbicara tentang tauhid. Bicara tauhid adalah bicara kalau mau minta sama Allah saja. Ya udah, saya lapor aja sama Allah menjelang berangkat, saya sholat. Saya bilang sama Allah, ya Rob, Engkau yang Maha tahu. Saya berangkat hanya dengan kaos yang tidak pantas untuk ya bintang iklan kaos tidur gitu loh. Ya maaf ya, saya kan bintang iklan juga nih. Ya maaf itu. Ngasih tahu yang belum tahu gitu. Yo bintang iklan juga, yo kata orang artis juga, ya terserah lah. Saya sih merasa jiwa saya adalah murid, bahkan belum sampai ke derajat ustadz. Jadi saya masih belajar. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu, saya berangkat hanya dengan kaos. Loh ternyata ada sahabat saya datang juga di situ dari Surabaya dan membawa 5 pakaian buat saya yang pakaian baru-baru. Subhanallah, saya bilang. Wow, saya bilang, saya nggak bilang aja Allah sudah aturkan sedemikian rupa. Dan yang dibilang membersihkan itu asli pembersihan. Itu berikut Hyundai H1. Oh itu Hyundai tergagah di generasinya. Yang saya punya malah yang office, yang hanya bilangan di bawah 10 yang punya di Indonesia ini. Berapa malam yang lalu, malam ini harusnya Lexus. Loh kalau orang ngelihat saya sakit kepala dia. Ustadz kok mobilnya Lexus? Loh ceritanya dengar dulu. Dari mana saya mendapatkan Lexus itu? Nah, bermula ceritanya itu adalah bla 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 bla. Dan saudara pun pasti akan bisa seperti itu. Yo, siapa yang punya motor di sini? Loh, nah, takut disuruh sedekah. Baru motor tuh. Gimana pertanyaannya mobil? Ayo, siapa yang punya motor? Oke. Siapa namanya, Pak? Matoha. Matoha. Nih. Islah. Besok pagi langsung serahkan ke yatim mandiri motornya untuk operasional beliau-beliau. Setuju? Motor saya sangat jelek. CG tahun 76. Nyusahin yang dikasih. Alhamdulillah daripada sampean nggak maju. Wah. Ada lagi satu GL Max tahun 2000, tapi itu pemberian orang juga. Kalau dikasihkan orang kan tidak boleh karena itu pemberian orang. Alasannya CG tahun 76 tuh kayak apa tuh? Kenapa Ustaz? Kayak apa motor CG 76? Waduh, sangat parah Ustaz. Ya kok. Ya. Betapapun harus alhamdulillah. Insya Allah ada orang Madura yang siap ngiloin ya. Insya Allah. Mas, siapa nama tadi? Islah. Motornya apa tadi? VKR. Wih, mantap. Ya sudah. Kita doain ya. Kita doain beliau. Insya Allah Allah punya janji. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang mau memberi, Allah akan ganti yang lebih baik.
Itu janji Allah loh. Sempurna janjinya. Maka insya Allah ya tahun 76 nih nanti dapat tahun 86. Ya begitu, maaf ya. Yo, syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Tuker sama Lexusnya aja. Tukar sama Lexus. Iya, berproses. Loh, sampai kalau betul-betul meniru yang saya lakukan atas izin Allah terjadi. Tentu saya juga tidak langsung ujuk-ujuk punya Lexus. Loh, enggak ada juga yang pengen beli Lexus. Saudara tahu harga Lexus berapa? Hampir 1 miliar rupiah. Lo kalau Ustadz Yusuf Mansur punya duit sengaja-ngaja 1 miliar. Lo yang ngapain beli Lexus? Kita orang lebih tertarik bikin madrasah, bikin sekolah. Tapi karena kita dibagi yo, alhamdulillah. Nggak bakalan nolak. Jadi Mas Islah hari ini Vega Air. Catat tanggalnya. Saya begitu, tak catat tanggalnya. Dengan gemeter-gemeternya diceritakan di dalam tulisan istri saya. Dalam keadaan tidak punya begini-begini. Istri saya cerita di dalam dia punya book story-nya. Catat tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa, harinya hari apa. Lalu saudara buka lagi catatan itu tahun depan. Saudara sudah pegang Xenia. Ya siapa tahu sedang jadi juru parkir di mana megang Xenia gitu kan. Nggak, ini betulan. Megang Xenia betulan, megang Avanza betulan, bukan bermaksud iklan nih, sorry ya. Nah, setelah kemudian dipakai Xenia itu, ketika sudah dipakai Avanza itu, langsung nawaituin lagi. Saya hanya izin pakai ya Allah sebulan untuk merasakan keajaiban keberkahanmu. Begitu sebulan pakai niat dari awal kan? Niat dari awal kan, begitu dapat nih si Xenia dan si Avanza misalkan gitu, langsung niat. Insya Allah umurnya sebulan aja di tangan saya akan langsung sedekahkan. Niat itu sudah akan menggelondong, bug menjadi kijang. Insya Allah veganya beliau juga akan digantikan dengan pergi haji bersama keluarga. Sudah punya istri, punya anak. Mudah-mudahan istri dan anak-anaknya dijadikan istri yang saleha, anak-anak yang soleh-soleha. Insya Allah mudah-mudahan. Buat beliau berdua dan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak, silakan kembali. Insyaallah ditunggu tahun 76 ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Seperti itu caranya. Tentu namanya duit lagi diinvestasikan. Oke? Lagi diputer, ya tunggu dong. Tunggu. Mas Islah tadi tuh ngasih veganya dong. Tergantung dia mintanya, mau minta sebulan. Bunga bank juga sebulan sama 3 bulan beda. 3 bulan sama 6 bulan beda. 6 bulan sama setahun beda. Lalu ada kontrak lagi 15 tahun tidak diambil, beda lagi. Wa kana inda rabbih hasiba. Di sisi Allah itu selalu ada hitung-hitungannya. Kalau mau lompat kayak gitu Pak, ya lakukan pelompatan itu. Saya husnuzon kepada saudara-saudara semua. Yang tadi saya tanya, ada yang punya motor? Coba ngacung. Lalu yang ngacung lebih daripada 10 orang. Separuh dari ruangan ini para pendengar Radio Madinah sebenarnya ngacung. Separuh dari ruangan ini. Tapi saya berhusnuzon, mungkin mereka tidak mau diketahui oleh orang banyak bahwa mereka tidak mau sedekah. Oh saya husnuzon Pak, husnuzon. Sekali-kali gitu loh, injak set. Dunia tuh diinjak, direm. Kita tunggu Allah Azza wa Jalla. Oh kasih kesempatan dong Allah. Allah aja ngasih kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Enggak, Allah tidak menganiaya diri kita. Kita susah karena kita. Tetap ditungguin sama Allah. Bahkan sampai akhir hayat kita. Kita pun sama. Kita kasih kesempatan Allah. Baik ya Rabb. Kalau engkau memang berjanji sesuai dengan janjimu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, mana dari hamba-hambaku yang mau aku niagakan dia punya harta, sini Rabb, aku percaya. Nih, saya kasih engkau ya Allah. Tolong niagakan hartaku.
hingga cukup buat anak-anakku kuliah, hingga cukup buat diriku punya rumah yang mapan, hingga cukup buat anak-anakku kemudian menjadi orang di kemudian harinya, hingga cukup buat diriku begini begitu. Kasih kesempatan sama Allah. Dan bukankah kita menjadi menghina Allah? Kita masuk ke bank besar, bisalah kita sebut misalkan Citibank, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, bank apa sajalah yang besar-besar. Lalu kita masuk nih, ternyata kita naruh 10.000, gak dilayanin Pak. Mau minimum naruhnya aja udah ketahuan 500 apa sejuta. Apakah kita tidak menghina Allah? Katanya percaya. Kalau percaya, kenapa kalau punya duit 110 yang disedekahin 2.000? Kalau percaya, kenapa 115 yang disedekahin? Apaan 15? 5.000. Kalau memang percaya sama Gusti Allah, percaya bahwa dialah manajer, ya, investasi terbaik yang tidak ada lagi setelah dia. Kalau memang kita percaya, kenapa naruhnya dikit? Kan begitu. Kita memang tidak bisa selamanya. So doa, begitu juga saya. Tapi sekali-kali mah kita kudu menunjukkan. Jangan sampai nggak pernah sama sekali. Tuh yang saya maksudkan. Tidak adalah seperti Abu Bakar, ada lagi, buang lagi, ada lagi, buang lagi, ada lagi, buang lagi. Kayaknya mah gitu. Kecuali insyaallah al-mukhtar, orang-orang yang Allah pilih. Tapi sesekali mah kita perlu juga gitu loh. Contoh, sebentar lagi akhir tahun Ustaz. Belasan tahun saya kerja, bonus akhir tahun saya ambil. Bulan ini, tahun ini nggak akan saya ambil. Gitu. Sekali-kali kita serahkan sama Allah. Begitu juga malam-malam kita. Oh, tiap malam kita ambil kan. Nggak ada yang buat Allah toh. Nah, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tidur semalam suntuk. Kalau perlu niat, ikut sama saya tuh umroh Lailatul Qadar, insya Allah. Iklanin nih malam pos. Umroh bersama Yusuf Mansur Lailatul Qadar, murah. Cuman 2 juta, 2 juta setengah. Loh beneran? Betul Pak Hasim. Cuman 2 juta setengah. Loh bingung ya? Loh perasaan saya muka lama nih di Malang nih. Bukan muka baru, artinya harusnya saya tidak mengulang. Bahwa kalau jenengan semua kepengen 10 kali lipat, keluarin 1. Umroh Lailatul Qadar itu 25 juta. Loh kalau saya bilang 25 juta, tidak semua di ruangan ini bisa. Tapi kalau saya bilang 2 juta setengah, insya Allah semua di ruangan ini bisa. Walaupun bayarnya harus menyicil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu 25 juta, 2 juta setengah saja. Ustadz 2 juta setengah, saya nggak punya. Punyanya berapa? 500.000. Ya sudah mulai cicil. Lailatul Qadarnya tidak sekarang, tahun depan. Loh Pak, kepastian itu lebih baik daripada tidak ada kepastian. Oh Ustadz kok bisa memastikan? Loh kita kan yakin berdoa sama Allah. Kalau berdoa sama Allah itu mesti full yakin. Kalau tahun depan mah Pak nggak usah Bapak sedekah, doa yang benar juga berangkat. Apalagi kalau kita ada tataroannya. Rob 2 juta setengah nih saya niat. Insya Allah saban bulan 250.000, 10 bulan 2 juta setengah, berangkat tahun depan. Tuh gak? Itu kan sama saja dengan saudara-saudara beli motor. DP-nya berapa Pak? 1 juta. Oke, saya nabung 100, 10 bulan. Begitu udah 10 bulan 1 juta, bawa ke dealer nih buat leasingnya DP. Dianterin motornya sama. Bedanya kalau saudara melakukan cara-cara dunia, maka duit 100.000 tidak akan pernah bisa membawa pulang motor. Baru setelah saudara menggenapkan leasing, itu pun kalau syarat dan ketentuannya saudara bisa penuhi, baru tuh motor diantar. Tapi buat Allah nggak begitu. Buat Allah mah dari mulai niat saja nih, bismillah dah, saya mau 100.000 tiap bulan ke rumah yatim mandiri. Allah udah gulirin tuh. Tergantung niatnya. Kalau niatnya 1 juta, maka dihitungnya dari 1 juta. Tapi kalau niatnya saya 100.000 tiap bulan, ya 100.000 di debitnya. Dulu saya ingat kok tahun yang lalu sama Mas Jul kan, mengatakan kepada kawan-kawan semua, nawaitunya berapa? Tulis. Walaupun perjalanannya tertatih-tatih,
Oke, Ustaz, saya mau 10 juta. Berapa duit sebulan? Nggak ngerti. Berarti nggak punya penghasilan tetap? Memang nggak ada. Tapi saya niat, bagus Pak, yang penting nggak bercanda. Maka pendebetannya itu dari 10 juta. Itu akan terjadi itu. Perjalanan menuju Hyundai H1, perjalanan menuju Lexus, itu perjalanan yang mengharu biru buat keluarga kami. Ada satu masa, ada teman kita dari Malang, Pak Cahyawan, kenal ya? Masih ingat tak? Saya ceramah tentang hitung-hitungan, terus habis pulang salam-salaman, habis salam-salaman diledekin saya. Udah punya mobil, Ustaz? Belum. Hitung aja, gitu dibilang. Hitung gimana? Ya hitung mobilnya berapa kali 2,5%. Oh iya bener. Saya bilang betul. Anda betul. Saya yang bodoh. Loh begitu pulang saya panggil istri saya, duduk di meja. Mas ini hitung. Kalau kita ambil mobil 30 juta, maka belinya nggak segini. Kalau kita beli sama manusia segitu 30 juta. Tapi kalau beli sama Gusti Allah hanya 750.000 rupiah. Orang lain mengeluarkan di akhir, kita keluarkan di depan. Mencari 30 juta lebih susah daripada mencari 750.000. Kami ikhtiar Pak. Yang di lemari turun-turunin, yang di bawah bantal turun-turunin, di bawah kasur turun-turunin, di bawah sejadah turun-turunin. Yang di balik ini balik itu kita turun-turunin. Terkumpul duit alhamdulillah 750.000. Belanja mobil. Di mana belanja mobil 750.000? Ada sama Gusti Allah. Di mana ikut umroh 2,5 juta? Ya nggak ada. Kalau saudara bayarnya sama travel umroh. Tapi kalau bayar ke yatim mandiri 2,5, ke rumah zakat Indonesia 2,5, ke PPPA 2,5, ke dompet duafa 2,5, ke Lazis Malang 2,5, ke Hidayatullah 2,5, ke ini 2,5, 2,5 juta dibagi-bagi, berangkat. Kata Allah apa? Hak dia 700 kali lipat. Yang berangkat lebih banyak lagi. Ternyata dalam waktu 1 tahun berubah hidupnya. Sehingga ada cadangan sedekah 1 miliar. 1 miliar itu memberangkatkan 70 orang lebih. Subhanallah. Lompatan ini perlu. Setelah dapat mobilnya, jalan mikir. Nih yang dapat tahun 91. Bismillahirrahmanirrahim lewatin. Dapat S-Team tahun 91, harganya beda dengan yang Ford. Dapat S-Team yang dapat, saya kirim ke Malang. Saya telepon Pak Cahyawan, mudah-mudahan beliau nggak dengar. Kalau ada rekamannya dihapus. Mestinya disembunyikan namanya. Tapi insya Allah beliau sekarang sudah reda. Dan beliau sudah berubah. Wow, luar biasa, dahsyat. Proyeknya sekarang hampir 200 miliar setahun. Ustaz, masih ingat nggak? Ente ngomong kalau mau dapat mobil sedekah aja. I did it, saya sudah buktikan. Masa tak? Ya masa tak? Ya iya. Emang Malang gitu, masa tak? Udah saya kirimnya, kirim ayo, kirim sono Pak. Saya berdoa sama Allah supaya diganti sama Allah yang lebih bagus, diganti Escudo 2.0 injection. Dahsyat. Saya bilang orang kalau nggak kenal saya, nggak kenal PPPA, sakit kepala. Termasuk saudara tidak mengenal Pak Muhammad Hashim, tidak mengenal Pak Yusuf Zain. Lalu beliau berubah hidupnya. Saudara akan sakit kepala, penuh dengan suudzon. Tahu nih dari mana judulnya dia beli Kijang tuh. Itu tuh 753 juta. Sama dia dibeliin mobil, lalu alasan operasional. Kayak gitu Pak. Kita ini penyalur-penyalur, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ngomong seperti ini. Tapi ini untuk motivasi. Loh saudara jadi tangan kanannya Cina aja dapat duit banyak. Loh apalagi Pak Muhammad Hashim, apalagi Pak Husnun yang tiap malam Senin, malam Kamis mengingatnya. Itu kan tangan kanannya Allah. Masa ngucap segala apa yang diucap nggak dikabul? Itu. Dapat Escudo 2.0 injection. Pakai ini anak muda nih.
Ngeliat orang pakai Mercy, pengen pakai Mercy. Kayaknya enak kali pakai Mercy nih, gitu. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen Mercy deh. Salah nggak sih saya? Nggak salah, it's a dream, itu mimpi. Yang salah gimana? Kalau saya beli Mercy, punya impian Mercy sambil nginjek orang, mukul orang, nipu orang, zolimin orang, baru salah pak. Loh, yang Tuhannya bukan Allah aja boleh mimpi jadi orang kaya, masa saya yang Tuhannya Allah nggak boleh mimpi jadi orang kaya? Gimana sih? Padahal dia itu ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Mughni. Nah, ada yang salah. Tinggal ditempel. Apa tempelannya? Pengen membuat orang tua saya bangga, senang kali gitu kalau anaknya bisa beli mah, mudah-mudahan. Gimana caranya supaya Mercy itu dapat? Ya, cara lama. Gimana cara lama? Loh, eskudonya ini jangan lama-lama makainya. Ini seperti itu memang. Saudara boleh kok bilang sama Allah, pakai dulu ya 2 bulan nih. Ntar habis 2 bulan, habis yang ketiga bulan, engkau deh yang pakai. Nah Allah juga sayang sama kita. Ya udah aku pakai dulu deh. Nanti 5 bulan kau pakai yang lebih bagus lagi. Gitu. Masya Allah Bapak Ibu nikmati Allah. Eskudo 2.0 Jackson dibelah. Tahadus bin ni'ma wala ri'an wala sum'a menamna Allah yang maha melihat, basirum bima ya'malun, persis seperti qori kita tadi baca. Dapat ganti Mercy Pak. Ada sahabat saya dari Kediri, Pak Joko, janjian sama saya di Jakarta. Janjiannya di bengkel. Saya sempat sama istri saya ngomong gini, ini orang kok janjian sama Ustadz di bengkel, nggak di Hoka-Hoka Bento, nggak di KFC, nggak di apa gitu loh, kok janjiannya di bengkel, nggak di restoran gitu. Dan orang ini pendiam Pak. Sejak ketemu pertama nggak ada ngomongnya, disuruh ikuti saya, segitu doang. Lah mobilnya Mercy. Saya di belakang ikuti pakai Escudo 2.0 Jackson, tapi saya berdoa sama Allah jangan yang itu Mercy-nya. Karena yang itu 88 Mercy ya Pak. Punya saya Escudo Jackson tahun 2000. Saya bilang kalau emang diganti jangan yang depan nih ya Allah nih. Wes turun ini. Itu kertek hati. Terus ngobrol sampai jam 4. Terus begitu jam 4, apa kata Pak Joko? Ustaz, antum suka mobil yang saya lagi gantung di atas? Waduh, saya mikir, waduh, nih dia nih kayaknya. Pak Joko nggak ngerti tuh. Wah dia. Pak, Escudo 2.0 injection itu 170 juta. Kalau dikali 10, bayangan saya 1,7 miliar. 1,7 miliar itu kalau saya beliin yang E260 punya, kembalinya masih 1 M. Maka 1 M itu saya minta buat didebet ke dosa saya, dosa istri saya, dosa anak-anak saya, dosa orang-orang tua saya. Lalu saya minta cash 500 juta. Lo boleh Pak, on doa. Perkara dikasih ama enggak, itu urusan Allah. Buat kita doa. Ya Allah saya mau sedekah 1 juta nih, tolong ganti 700 juta ya. Gitu. Lo namanya gue permintaan bisa ditolak, bisa diiyakan. Lalu kita bilang, tahu diri dong. Saya nggak minta 700 juta nih Allah, saya minta 20 juta aja buat biaya kuliah anak saya tahun ini. Yang 680 jutanya, tolong engkau bebaskan saya dari neraka. Tolong engkau bebaskan orang tua saya dari neraka. Tolong engkau bebaskan anak-anak keturunan saya ila yaumiddin minan nar, dari neraka, begitu. Tapi yang 20 juta, tolong cash. Oh iya, doa mesti begitu bos. Namanya negosiasi. Negosiasi. Lah hari itu saya belajar, betul hari itu saya belajar. Mula-mula saya sempat mengutuk Allah dalam tanda petik menyesal. Ketika ternyata hari itu ganti dari Allah Mercy tahun 88. Saya sempat Pak seperti jamaah yang sekarang. Makanya sekarang kalau ada jamaah protes segala macam, saya tidak berusaha menjelaskan. Karena kadang-kadang dijelaskan tuh makin perang. Makin perang. Contoh, ada seorang ibu datang ke saya. Ustadz, kamu tahu? Anak saya tuh biasa ngasih saya 300 ribu loh sebulan. Sejak kenal sama you, anak saya nggak kenal saya sama sekali. Loh,
Saya mau jelaskan apa? Yang saya bisa lakukan adalah, kalau zaman dulu saya jelasin Pak, berbusa-busa saya jelasin. Wah gitu. Pokoknya dia ngomong satu, gue dua. Dia ngomong dua, gue empat. Kalau sekarang mah enggak. Gimana caranya? Ya Bu, maafin anak ibu, maafin saya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih terbaik lagi. Habis itu saya sholat. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Ntar datang lagi tuh sama anaknya. Ustadz maafin ya. Kemarin udah marah-marah sama Ustadz. Ustadz saya mau daftar umroh sama Ustadz. Anak saya yang bayarin. Ya Allah, saya pulang dari Ustadz nyesel. Kenapa Ustadz Yusuf saya marah-marahin? Habis ya gimana Ustadz? Siapa yang gak kesel coba? Anak orang lain diingat. Anak saya sendiri gak diingat. Yaitu istrinya. Gimana gak kesel? Orang lain diingat lah saya, ibunya gak diingat. Dia siapa yang gak kesel? Tapi ternyata Allah mengajarkan kepada saya, kalau Ustadz tidak memerintahkan anak saya menghentikan bantuan buat saya, maka tidak akan pernah terjadi dia memberi 1 juta tiap bulan. Tetap di angka 300.000 setiap bulan. Subhanallah. Saat itu saya pun sama seperti jamaah yang tadi. Gimana sih Allah nih? Emang gak tahu apa? Mercy 88 harganya 54 juta. Paling top itu. Itu juga jualnya susah. Udah gitu tuh Mercy giring kandang lagi. Karena saking keselnya, bukan kesel apa sih kesel maksudnya? Apa bahasa hati saya susah ya. Pokoknya ya masa itu kan masa saya belajar ya. Belajar kisi-kisi tentang sedekah. Kanan kiri tentang sedekah saya masih belajar. Saya bawa ke orang tua saya. Saya kasih dia aja udah. Kan emang niatnya buat dia. Saya bilang sama Allah, saya mau sedekahin yang ini. Pokoknya kembaliin yang bagus. Saya nggak mau pakai yang 88. Saya anterin Pak ke Bekasi Pak. Ke rumah saya punya ayah tiri. Saya punya ibu kandung. Saya bawa. Ya, ini Mercy saya taruh sini, ini kuncinya. Bapak saya bingung. Bapak saya pegawai negeri golongan 2D saat itu. Dikasih Mercy, dia bingung. Bawanya gimana dia bilang. Udah ayah nggak usah mikirin bawa. Tiap pagi panasin liatin aja udah begitu. Udah doain saya biar dapat yang bagus. Oh ya udah. Ternyata 2 minggu nggak dipanas-panasin sama dia. Terus dia telepon ke saya. Man, bawa lagi aja dah. Nggak enak juga dilihat mata tangga. Kita nggak punya garasi kok ada Mercy. Akhirnya saya bawa lagi ke Jakarta. Saya bilang sama si Mercy ini, lu nih ya, pakai cerita balik lagi. Lama ada sahabat saya, orang legalnya Agim, orang legalnya MK, datang. Sedang ada kesulitan hidup, minta bantuan. Ana butuh duit set 80 juta. Wah, Ana nggak ada duit, tapi Ana punya Mercy. Beneran nih. Udah tuh bawa dah Mercy-nya tuh. Nih SNK-nya, nih BPKB-nya. Matanya berbinar Pak. Bu, matanya berbinar. Saya kan seneng. Kita nih senang kalau yang dibantu tuh berbinar tuh tanda-tanda doa bakal dikabulkan. Lo nggak percaya? Ibu tenteng nasi kepada orang miskin yang punya cadangan 1 hari, biasa aja. Tapi kalau ibu tenteng nasi sama orang miskin yang sudah tidak makan 2 hari, itu doanya tuh sampai kita pergi masih didoain sama dia. Betul. Ya Allah, berbinar matanya seakan bakal dapat solusi. Saya pun senang. Seneng banget saya. Alhamdulillah, ini Mercy hilang juga nih. 3 minggu balik lagi tuh Mercy. Ustaz, susah jualnya. Wah. Pak Osnon, di masa itu saya nggak pakai mobil loh Pak. Di masa itu saya nggak pakai mobil. Nggak pakai saya. Ustaz, susah. Aneh nggak jadi deh minjem mobil ente. Nih STNK-nya. Mobilnya dipulangin. Saya geleng-geleng kepala. Oke deh, kalau gitu nih mungkin Allah memang pengen pakai, saya pengen pakai Mercy ini kali. Ya sip lah, tidak apa-apa. Ya Allah maafin ya, saya redo gitu. Ternyata saya belajar dari Allah. Itu baru DP-nya Pak. Salah saya. Harusnya saya ngomong begini nih. Ya Allah saya sedekain nih ya. Eskudo tahun 2000 saya. Berharap mudah-mudahan engkau mengganti saya dengan Mercy tahun 2005.
atau tahun 95 lah gitu, yang saya 200 gitu. Nah saya kan ngomong cuman Mercy, ya diganti sama Allah Mercy. Kurang lengkap doanya. Setelah hati saya redo Pak Husnun, ya Haji Zulkifli, setelah hati saya redo, ternyata Allah punya rencana lain. Ada undangan saya ke salah satu kota di Jawa Tengah. Saya datang. Takdir Allah yang menjemput adalah orang lain. Takdir Allah yang menjemput orang lain. Singkat cerita, akhirnya saya bermalam di rumah dia. Tiket pesawat saya dirobek sama dia. Jadi antum pakai pesawat, mana tiketnya? Amannya orang tiket saya disobek. Ya udah, ini tiketnya aneh sobek. Oh tiket aneh disobek? Udah, ente pulang besok aja. Kalau aneh nggak sobek, ntar ente kabur. Rupanya orang demen sama saya. Demen, cinta. Lalu besok paginya habis subuh saya diajak. Dia ini pengusaha kaya raya, punya mobil 32 biji. Karena showroom. Loh, yang udah jawab udah denger ini. Tapi saya diajak Pak Yusuf Abu Bakar ke garasi pribadi dia. Ada 4 mobil di sana. Ada Mercy baru, ada BMW baru, ada Alphard yang baru, yang saat itu masih jarang sekali, dan ada Honda VTIL. Tahun 2006 tuh saya ingat. Hati saya berdebar. Orang lain mengatakan Ustaz Yusuf tuh bicaranya dunia. No. We talk about iman. Buat saya nggak penting soal mobilnya, ini persoalan iman nih. Percaya nggak? Buktinya apa? Kalau kita bicara bukan soal dunia, loh. Setelah dapat lewat. Setelah dapat lewat. Setelah dapat lewat. Kalau Anda bicara tentang dunia saja, dapat begini. Setelah itu Anda menjadi bakhil, itu dunia. Tapi kan kita enggak. Insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua seperti itu adanya. Doa kita memang tiap bulan, tiap tahun bisa pergi haji. Tapi setelah kita haji dan doa kita dikabulkan lagi, tentu kita akan berubah. Ah, saya sudah haji, ini duit buat siapa ya? Begitu. Apa kata si pengusaha ini? Ustaz, dari 4 mobil ini, yang mana yang antum suka? Masya Allah. Ini sebagian yang kecil pengen apa aja ambil. Tapi yang satu, jaga image lah, jangan terlalu kelihatan. Akhirnya saya nanya sama dia, Ji, yang paling murah yang mana? Yang paling murah yang ini si hitam, VTIL nih. Berapa harganya? 365 juta. Ya saya ambil yang ini aja. Saya berangkat hari Selasa, mampir dulu ke Semarang. Hari Rebo, Kamis sudah tiba di Jakarta. Jumat itu BPKB, kwitansi, datang. Akhirnya saya bilang sama Allah, Rob, doa saya Mercy, bukan VTIL. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, VTIL ini kemudian kita jual. Jadilah kemudian pesantren bebas biaya pertama yang dimiliki oleh PPP Darul Quran yang ada di Bulak Santri. Subhanallah. Persoalannya bukan persoalan dunia. Oh saudara kok pengen mobil. Loh, daripada saudara pengen mobil ngutang, pengen mobil kredit, pengen mobil ngutang, pengen mobil kredit, pengen mobil ngutang. Ada yang malah korupsi, ada yang malah punya masyarakat masih ditahan. Pensiunnya udah 5 tahun yang lalu masih megang mobil dinas. Ya mungkin ada di sini, di kota lain nggak ada. Terbalik saya ya. Mungkin di kota ini nggak ada, di kota lain ada. Mungkin ya. Ya mendingan kita orang kali dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit sodako, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Kan orang suka ngecilin kita orangnya nggak paham yang kayak begini kan, nih emang aneh. Masa sih pengen ini sedekah, pengen itu sedekah, pengen ini duha, pengen itu duha, pengen ini tahajud. Loh, kayaknya kok ibadah isinya itu terus. Loh, saya bilang daripada sampean pengen renovasi rumah ke KPR, ya mending mana dong? Kita ke Allah terus, ke Allah terus, ke Allah terus. Lalu ketika kita matur ke Allah, Rob, piye carane? Lalu kata Allah, begitu caranya. Lalu kita lakukan itu. Itu namanya iman, Pak.
Dan ketika kita melakukan, namanya amal soleh. Ketika kita meminta, hadat doa, ini yang disebut dengan doa. Sampailah kemudian saya pakai Serena. Serena itu untuk kalangan ustadz udah paling top car lah. Nggak pantas juga seorang ustadz pakai Serena. Nggak enak dilihat. Nggak enak dilihat. Ustadz tuh ya enaknya pakai kijang gitu. Ya, emang situ kan seneng ngeliat ustadz yang miskin gitu kan. Senang gitu ngeliat ustadz pakai Xenia, gitu. Temen gitu. Tapi kalau ngeliat ustadz pakai Mercy, padahal si ustadznya memang usaha minyak, usaha batu bara mungkin. Ya nggak paham kan. Serena, Ati juga kayaknya kurang anu lah. Mamanya Saskia tuh yang ngurusin. Mamanya Saskia yang ngurusin sehingga Serena itu dang jadi ditukar dengan kontrak A, B, C dan D. Tapi ya karena sudah ada, tentu bersyukur adalah lebih utama. Jangan lupa Pak, bersyukur di atas nikmat lebih utama daripada sabar ketika menderita. Ketika menderita sulit, sabar, hebat. Tapi bersyukur di atas nikmat itu jauh lebih hebat. Ya saya bersyukur dah. Saya keliling, saya ceramah pakai tuh Serena. Hingga kemudian di tahun 2007 saya kedatangan tamu bawa mobil Alphard. Anak saya sejak kedatangan itu haji itu jadi sakit otaknya, sakit pikirannya. Ini kan Serena udah mobil paling bagus, tapi mendadak mobil ini jadi jelek gara-gara anak saya diajak main dengan mobil itu Alphard. Apa kata si Wirda yang saat itu masih 5,5, masih 6 tahun? Pah, mobil kayak si Om itu dong, bisa lari. Ya bisa lari, dia kecil. Mobil Alphard gede, larian di dalam mobil. Terus Pah, dipencet, keluar bulan Pah. Kelihatan bulan. Saya bilang, oh sunroof maksudnya. Iya sunroof Pah. Oh, kan kita udah punya Serena. Apa? Otomatisnya gue cuma 1, dia 2 Pah. Injak doang nih, geser. Kak, waktu kakak nginjak itu di dalam sopirnya nginjak juga. Jadi sama si Om itu dibohongin. Kak, nih mobil Om ini hebat. Coba kakak injak kaki di tanah, bilang buka. Lah anak saya kan anak kecil, dia lakuin buka. Lah di dalam sopir itu si Sariman pencet, buka. Oh, wah, deso lawan orang kaya ya gitu. Oh, gitu. Jadi sakit Pak. Mula-mula saya tidak menghiraukan Pak. Mula-mula saya tidak menghiraukan apa sih gitu. Tapi setiap dia datang ngomong lagi, setiap datang ngomong lagi. Landilala si haji ini datang bisa 7 kali dalam seminggu. Akhirnya teori lama terpaksa dipakai lagi. Nah nih kalimat saya tolong perhatikan Pak. Harusnya kalau memang mau perubahan terus menerus terjadi, saya jangan stop dong. Toh keberkahan itu kan milik orang. Bayangkan kalau saya stop di Serena, saya tidak bisa berbagi loh Pak 200 juta. Paham gak? Ketika saya kemudian meneruskan perjalanan sedekah, saya bisa berbagi sama orang lebih banyak lagi. Yakni ketika tuh Serena betul-betul diganti sama Alphard, lalu Alphard itu saya belah 2, maka 200 juta bisa saya sedekah sama orang lain. Kalau saya saat itu berhenti hanya di Serena, maka tidak ada 200 juta buat orang lain. Jadi saya mengatakan kepada saudara-saudara yang sudah mencintai sedekah, never stop, do not stop, terus. Biarin orang mengatakan, wah abis ini minta ini, abis ini minta itu, minta terus. Nah, biarin sama Tuhan. Kecuali gue minta sama pohon, ini mintanya sama Allah. Kalaupun saya tidak bersedekah, saya boleh meminta kepada dia. Jadi katakan kepada dia. Orang lain mengatakan pamrih, kami mengatakan inilah doa. Orang yang mengatakan wah itu enggak ikhlas, enggak, kami mengatakan inilah iman. Bukan persoalan ikhlas tidak ikhlas. Masa sebelum sedekah saya boleh meminta, setelah sedekah jadi enggak boleh? Apa itu sebutannya ikhlas? Kan begitu. Saya tanya sama saudara semua, saya enggak ada sedekahnya nih, enggak ada sholatnya nih, tapi boleh enggak saya minta sama Allah? Boleh. Loh, kenapa setelah saya sedekah lalu omongannya mau jadi begini? Kamu tuh jangan sedekah karena pengen begini pengen begitu, jangan. Loh, ya kan aneh.
Oh, sebelum sedekah saya boleh minta, masa setelah sedekah saya jadi nggak boleh? Jangan, terus maju. Nah, kembali kepada anak saya. Akhirnya kemudian, subhanallah, teori lama terpaksa saya lakukan. Harusnya saya bilang kepada saudara-saudara semua, jangan terpaksa. Ada loh saatnya dimana Allah memaksa saudara betul keluar tuh duit. Saat dimana saudara nunggu operasi, ya, terus benar-benar kecopetan, kemalingan, kebakaran, kehilangan, ketipu, segala macam. Akhirnya pada suatu maghrib saya kumpulin anak saya. Si Wirda, mamanya sholat maghrib, kemudian saya bilang sama dia, Kak, kakak bener pengen mobil Alphard. Iya Pak. Terus kakak udah tahu caranya? Udah. Apa caranya? Buang Serenanya, ntar datang Alphardnya. Itu dia. Yusuf Mansur nih gue bilang. Ini bener nih. Ini bener begitu caranya. Maka katakan Pak Yusuf Asim, katakan kepada para amil Bapak, supaya meniru amil-amilnya PPPA. Dapat gaji lewat, dapat gaji lewat, dapat gaji lewat. Nanti Allah yang akan betul-betul mengangkat derajat para amilin kita menjadi amil-amil yang kaya raya tanpa perlu gaji dari yatim mandiri. Dalam suatu kesempatan saya dengan dompet duafa, ada waktu itu apa sih istilahnya dompet duafa tuh kalau menjelang puasa? Relawan ya. Ada relawan. Volunteer. Volunteer ini dapat sangu Pak Yusuf. Dapat sangu. Tahu, tapi saya bilang begini sama dia, "Woi, kamu dapat sangu berapa? Sekian ratus sebulan ini selama bulan suci Ramadan. Pengen gak diganti Allah sama umroh?" Nggak ada yang bilang nggak pengen, pengen. Semua pengen. Terus saya bilang, "Oke, kalau pengen saya mau bilang sama dompet duafa, jangan diberikan insentif saudara selama bulan Ramadan." Diam. Dan nggak bakalan lah Allah nggak bisa ngasih makan. Nggak bakalan. Apa ya kita punya gaji pasti bisa makan? Belum tentu. Apa ya juga kita punya gaji? Hah? Apa ya juga kita tidak punya gaji lalu tidak bisa makan? Juga sama-sama belum tentunya. Kalau Allah Maha menghendaki apa yang terjadi, maka kehendak Allah yang terjadi. Anak saya saat itu membuat saya bangga sekali. Kebanggaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, makasih. Engkau telah meneteskan anak yang seperti ini. Ibu bapak maaf ya, ada orang tua yang ahli sedekah anaknya benci, ada. Ada yang suaminya ahli sedekah istrinya benci, ada. Pak, ntar malam Ustaz Yusuf Mansur di UNM. Jangan ke situ ya. Bahaya. Loh ada Pak, mesti ada yang begitu. Ada istri yang soleha, suaminya nggak seneng. Kamu tuh ya asal mau tidur pakai mukena terus, nggak nafsu nih, tahu nggak? Kamu bangun bukan buat saya, buat Allah. Bangun buat saya, buat Allah. Bangun bukan buat saya, buat Allah. Saya mau cari lagi yang lain. Ada yang begitu modelnya. Padahal kalau dia pakai cara saya selesai. Mama boleh pakai mukena ya, tapi jangan pakai daleman gitu. Boleh, papa tungguin deh. Mau sholat 2 tungguin, sholat 4 tungguin, tenang. Ada juga orang tua yang tidak senang dengan anaknya yang soleh-soleha. Ada. Kamu tumbuk jangan pakai jilbab, nah nanti jauh jodoh. Banyak itu. Kamu kalau pakai jilbab ntar kerjanya susah. No, lihat Mas Andi nggak pakai jilbab, dia kerja tuh. Iya Mas Andi pakai jilbab. Maka ketika saya melihat anak saya begitu, gampang Pak. Buang Serenanya, datang Alphardnya. Ya Allah ya Karim, saya peluk dia Pak. Ini hadza hiya banati, ini dia anakku, ini hadza hiya binti. Terus saya bilang sama istri saya, gimana Dek? Ya saya mau pakai Serena, saya nggak pakai. Papa pakai Alphard juga saya nggak pakai. Saya mau di rumah aja. Ya dah, kalau gitu saya cari Pak, cari mangsa nih. Nah ini dia. Saudara punya hak menaruh di mana saja karena saudara investornya. Saudara mau pilih yatim mandiri, ya, mau pilih yang onom, terserah, itu itu kita. Lalu yatim mandiri lah yang berjuang untuk mengatakan kepada para donaturnya,
sedekahlah di kami, karena di kami ini sedekahnya begini, begini, begini. Ya kita jualan, Pak. Saya pun begitu, saya cari, ketemu nih. Ada satu pengusaha yang sedang jatuh, yang sebelumnya sudah menjadi donatur pesantren. Saya bilang sama dia, Mul, sini. Ente punya kesulitan, insya Allah ada jawabannya hari ini. Yang benar, Ustaz. Apa tuh? Datang aja dulu. Datang dia bawa mobilnya. Saya bilang sama dia gini, mobil ente ada PPKB-nya tuh? Ada, Ustaz. Mobil ente jual. Ya, kalau itu mah bukan solusi. Dari kemarin udah tahu. Ya, ente belum titik udah ngejawab. Kalau sama guru mah dengerin dulu sampai titik, baru lu ngomong. Mobil lu jual, Mul, lu pakai mobil gua. Lu pakai mobil gua. Ini orang langsung nangis. Ya Allah, Ustaz. Jangan ya Allah, lu bayar. Ya Allah, enak aja lu bayar. Ustadz nih, saya pikir bahwa kalau dikasih ke saya karena cintanya Ustadz sama saya. Ji, siapa yang cinta sama lu? Mul, jangan GR. Lu beli nih Serena gua, tapi lu bayar kalau lu punya duit. Dan lu bayar kemana? Lu bayar terserah lu mau bayar, karena itu sudah saya sedekahin. Fair kan? Paham? Paham saudara-saudara semua? Dia beli dari saya, enak aja yang nggak beli. Beli karena dia pengusaha. Tapi saya minta sama dia, kalau dia udah ada duit, jangan anter itu duit ke rumah saya, tapi bagikan kemana yang dia mau. Itu ketika dia bawa lagi Serenanya, saya sama anak saya pegangan tuh. Rumah masih tanah Pak Ustadz sebagian. Saya bilang sama istri saya, di belakang ada anak saya. Begitu Serena nikung, hilang dari gang saya, kami berdua pada senang. Tahu nggak apa yang kita ucapin? Ahlan wa sahlan my Alphard. Loh iya Pak, orang yang nggak punya iman sama amal soleh aja mengatakan, if you think you will get it, you will get it. Jika Anda berpikir Anda akan mendapatkan itu, maka Anda akan mendapatkan itu. If you think you can do it, you can do it. Ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala tuti ayo man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan diri kalian semua ketika meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajha, kepengen keridhaannya Allah. Apakah yang saya lakukan pengen Alphard? Enggak. Yang saya lakukan pengen keridhaannya Allah, supaya Allah redha memberikan saya Alphard. Beda, Pak. Saya menolak tuh dikatakan saya pengen Alphard. Enggak. Ketika saya bersedekah supaya anak saya turun dari panasnya, tentu kita pun orang-orang tua mengatakan dia bukan tidak ikhlas, tapi dia betul-betul yuriduna wajah, kepengen betul anaknya sembuh dari panasnya dengan jalan yang Allah redhoi, yakni dengan jalan sedekah. Jangan sombong orang-orang yang mengatakan kamu sedekah aja, jangan minta sama Allah. Ini ayatnya ada, yuriduna wajah. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang kemudian selamatan agar anaknya dimudahkan ujian. Enggak boleh kita mengatakan kampean nih, undang-undang orang pengen anak lulus. Kalau anak bego ya bego aja. Ya nggak bisa begitu dong. Maka ketika perdebatan tidak terelakkan, nggak usah kita layanin. It's my way, gitu aja sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Malah Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina.
Jangan tiru cara orang lain yang gak ingat diriku. Loh, kalau Anda semua pengen pergi haji, caranya nabung, gak ingat Allah. Saya mengatakan jangan ikut, jangan nabung, lama. Pengen mobil baru, orang lain yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, caranya gimana? Mobil Kijang tahun 95 dijual, lalu duitnya dijadikan DP atau ditambahi lagi dengan uang saudara, lalu datanglah mobil baru. Itu cara lama. Allah mengatakan wala tuti, jangan ikut cara yang begitu. Man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Gimana caranya? Bawa tuh mobil Kijang tahun 95 ke pesantren siapakah? Bawa ke dia. Lalu bilang masih kiainya, "Kiai, saya pengen diganti sama Allah sama mobil Kijang Innova tahun 2005." Maka Kijang tahun 95 ini saya berikan kepada kiai. Waduh, makasih ya, tapi dalam 3 bulan kalau Allah tidak menjawab doa saya, maka ini Kijang saya tarik kembali. Lalu orang bilang, "Bapak, nanti sabar, wasbir nafsaka." Caramu salah itu, wasbir nafsaka, sabar. Caramu nggak bener, wasbir nafsaka, sabar. Kalau kita udah tahu kita bener, maka pegang itu kebenaran. Jangan dengerin omongan orang. Orang tidak bisa memberikan ibu dan bapak jodoh buat anak ibu dan bapak. Jangan dengerin omongan dia pada. Jangan. Wa qulil haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan kebenaran itu datangnya adalah dari Allah. Siapa yang percaya, ikutin. Siapa yang gak percaya, jangan ikutin. Sederhana kan? Tapi kalau Allah melihat kita pengen dunia, tapi kita ikut caranya Allah. Qumil laila illa qalila. Kita bangun malam, Allah demen gak? Demen. Rob, kayaknya kalau saya jadi kepala ke kantor, kayaknya senang nih istri saya. Loh, itu boleh Pak. Asal sampean mintanya sholat malam. Allah redho dengan permintaan yang seperti itu dan dilakukan dengan cara-cara yang Allah juga redho. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Buat mereka yang beriman, percaya Allah can do that, bisa melakukan itu. Wa amilus solihat, lalu mau melakukan sesuatu, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Ulaika lahum jannatun tajri min tahtihimul anhar يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Sejak dia menyedekahkan kijangnya, dia berharap akan dapat mobil yang lebih baik. Tapi Allah jamin, setiap mau berangkat ada yang nawarin pinjaman, setiap mau berangkat ada yang nawarin tumpangan, setiap mau ada yang berangkat menawarkan bantuan. Subhanallah. Wahasunat murtafaqo, hidupnya diselimuti nikmat thawab, diikuti terus, diselimuti dengan kebaikan demi kebaikan, masya Allah. Dan teruslah berlanjut tuh cerita sampai tadi saya cerita menyedekahkan pakaian. Ya kadang-kadang saya bilang gini, nggak lama juga lah. Toh Allah juga tahu sedekah selemari balasannya kan 10 lemari. Tapi apakah Allah merasa perlu menghadirkan langsung 10 lemari? Loh, malah saya bingung. Loh, yang nggak ada tempatnya. 10 lemari itu bagaimana? Mungkin istri saya someday bakal punya butik begitu.
Someday mungkin saya akan punya ini, punya itu, usaha yang berbasis pakaian mungkin. Allah hadirkan dulu. Oke Sof, kamu pakai dulu 5. Lah 5 yang saya bawa ketinggalan di Masjid Al Azhar. Yus, tinggalan. Kalau saya minta lagi malu sama Allah. Oke, ya Rob, dah 4 saya sedekahin. 1 aja yang saya bawa. Lah 1 yang saya bawa kotor. Lah karena kotor nggak punya salin, karena nggak punya salin beli nih di hotel. Alhamdulillah. Enak Bu, Pak. Sesungguhnya kita nggak pernah kehilangan apa-apa kok. Emangnya mobil segarasi akan kita pakai selamanya kan? Enggak. Emangnya pakaian selemari akan kita pakai semua? Ini mau jadi lenong, pakai semua 10 pakaian, ya kurang kerjaan. Saya berdoa, mudah-mudahan ibu dan bapak ya pada satu masa punya quantum giving. Ada 10 juta nih Pak, ini duit buat persiapan haji. Udah, merem aja. Siapa? Sami nawa tok papa memang suami sayang. Lewat. Ada mobil nih kita tahun 92. Dengar Ustaz Yusuf kan tadi? Dengar. Gimana mah? Udah, besok bismillah. Bismillah. Quantum giving. Tapi buat yang belum bisa, learn, belajar. Belajar dari mana? Ambil 1 yatim, 2 yatim, dari yatim mandiri. Tapi jangan belajar terus Pak. Belajar terus gitu. Nggak ada peningkatan dong. Dari mulai karyawan biasa, anak yatimnya 2. Sampai jadi kepala seksi 2. Ya nggak bener kan? Target tahun depan anak saya 10. Tahun 2012 sebelum kiamat anak saya 20. Terus menerus meningkat, insya Allah bapak dan ibu pun Allah akan meningkatkan lagi kesejahteraannya. Kan Allah udah janji, siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan berjalan berlari. Siapa yang datang kepada Allah jalan, Allah akan lari. Siapa yang datang kepadaku lari, aku akan lompat. Subhanallah. Yang punya mobil mikir, yang punya motor mikir. Kalau memang nggak bosan dengan mobil yang lama, yang mati terus, mogok terus, ya pakai aja terus. Tapi kalau emang ada bosannya, iya juga ya. Kayaknya lebaran besok kalau pakai mobil baru mah enak. Udah ikat kontrak sama Allah. Rob, bismillah. Saya sedekahin ini mobil karena saya pengen lebaran besok saya punya mobil yang baru. Nanti saya cuma pakai 2 minggu aja deh. Habis itu tak sedekahin lagi kepada Engkau ya Allah. Insya Allah tuh. Memang kadang-kadang datang ujian dari Allah. Akhirnya saudara nggak bisa pulang kampung sama sekali karena Allah tetap nggak mengganti. Kalau udah begitu gimana? Wasbir nafsaka. Sabar. Insya Allah. Akhirul kalam. Saya ucapkan selamat kepada yatim mandiri. Dari namanya ini sangat inspiring. Bagaimana membuat yatim bisa mandiri, gitu kan? Dari namanya sangat merinding saya. Mudah-mudahan nanti bisa diselipin yatim tahfiz mandiri. Amin. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu dan Allah. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.